Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Yang terhormat Ayahanda Tuan Guru Mursyid, yang saya hormati Syekh Ngiling, Mbah Yai Nastain, yang saya hormati Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dan yang saya hormati saudara-saudaraku dimanapun saja berada. Puji syukur Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita masih rezeki untuk ngaji Ma'rifat bersama Pak TNI. Yang kedua, salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi Agung Muhammad Rasulullah SAW. Tentunya kita nantikan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Baik saudaraku, pada kesempatan yang baik ini dari uraian yang sudah disampaikan tentang Dajjal dan Imam Mahdi yang dulu itu ada pertanyaan tentang Al-Masih Isa. Nah, untuk itu malam hari ini kita akan membahas tentang Al-Masih Dajjal dan Al-Masih Isa. Nah, untuk itu waktu dan tempat kami persilakan kepada Yai Nastain. Monggo Yai Nastain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, amma ba'dah. Kepada para pemirsa semua, masalah Isa Al-Masih dan Dajjal ya Al-Masih, keduanya sama-sama dijuluki Al-Masih, karena yang Isa Al-Masih itu pakai gelombang ultra ya di atas alam sadar. Kalau Dajjal, Masih Dajjal itu gelombangnya di bawah infra ya, infra. Semua itu mempunyai kelebihan-kelebihan, tapi kelebihan yang sifatnya itu lain, sama-sama mempunyai kelebihan, tapi kelebihan itu ada yang dari iblis dan ada yang dari yang maha kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang namanya mukjizat atau karomah. Cuma ada bedanya, yang namanya kelebihan yang bentuk istidraj itu bisa disetir dengan akal atau keinginan. Yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akal tidak mampu untuk menyetir itu, karena semua adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Satu contoh, Nabi Musa ketika terpojok dioyak-oyak oleh Fir'aun. Nabi Musa disuruh memukulkan tongkat ke lautan. Itu Nabi Musa ya hanya menjelekan saja. Tidak tahu kalau nanti lautan akan terbelah dan menjadi jalan untuk menyeberang dengan selamat. Tidak tahu. Itu namanya mukjizat atau yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang dari iblis itu bisa disetir dengan keinginan apapun. Dari itu, kalau Dajjal itu bisa mempunyai semacam kelebihan-kelebihan yang luar biasa, mempunyai kelihatan seperti karomat tapi tidak keramat, nama istidraj gitu. Tentang Isa Al-Masih itu di dalam Al-Quran dijelaskan, wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa ibn Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Orang Yahudi mempunyai anggapan dia telah membunuh
Nabi Isa. Nah, karena yang Yahudi, orang Bani Israel itu dia tidak senang kalau ada nabi harus dari kelompoknya sendiri. Kalau tidak dari bangsanya sendiri, maka tidak mungkin, tidak diakui. Maka Nabi Isa itu dibunuh, kata orang Yahudi. Tapi dijawab Allah, wa ma qataluhu wa ma shalabuhu walakin syubbiha lahum. Orang Yahudi tidak membunuh, tidak bisa membunuh Nabi Isa. Dan tidak bisa mensalib Nabi Isa. Walakin syubbiha lahum, tetapi ada orang yang diserupakan wajahnya mirip Nabi Isa. Ketika itu Nabi Isa dioyak-oyak oleh orang Yahudi, Nabi Isa masuk ke rumah yang kosong. Di situ Nabi Isa diselamatkan Allah. Diselamatkan Allah di Rafa. Walakin syubbiha lahum. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkim minhu. Ketika itu banyak orang-orang yang berbeda pendapat. Ini wajahnya mirip Isa, tapi badannya tidak Nabi Isa. Lafi syakkim minhu. Wa innahu lafi syakkim minhu. Wa ma qataluhu yaqina. Sehingga dia itu tidak yakin kalau ini yang dibunuh itu Nabi Isa. Barrafa'ahu Allahu alaih. Bahkan Allah Ta'ala mengangkat Nabi Isa ke langit atau ke akhirat. Nah, masalah diangkatnya Nabi Isa ke akhirat atau ke langit itu juga ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan yaitu yang diangkat yaitu rohnya, jasadnya. Ada yang mengatakan hanya rohnya saja. Ada yang mengatakan bahwa Nabi Isa diwafatkan dulu, terus diangkat jasadnya. Karena ada ayat lain, Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka wa mutahhiruka ilayya wa ja'ilul ladzina tabauka fawqal ladzina. Allah Ta'ala bahwa hei Isa, sungguh saya ini akan memafatkanmu, akan mematikanmu, dan akan mengangkatmu, dan akan mensucikanmu untuk di sampingku. Dan aku jadikan pengikutmu besok di hari kiamat melebihi orang-orang kafir. Dari ayat itu juga ada penjelasan bahwa orang yang meyakini bahwa Nabi Isa itu diangkat ke akhirat atau ke langit itu diwafatkan dulu. Terus jasadnya diangkat. Jadi banyak ulama berbeda pendapat tentang ini. Walaupun itu ada nas dari Al-Quran dan Al-Hadis ya. Karena dari beberapa sudut pandang yang berbeda, akhirnya ada pendapat juga yang berbeda pula. Nah, masalah turunnya Nabi Isa di akhir zaman, nah ini juga berbeda-beda pendapat di antara ulama. Ya walaupun itu ada hadis ya, la taqumus sa'atu hatta yanzilu fikum ibnu Maryam hukman wa muqsitan wa yaksuru solba wa yaqtul khinjira wa khinjira wa yadul jizyah wa yakbidul mal hatta la yakbaluhu ahadun. Tidak akan terjadi kiamat sehingga Ibnu Maryam itu turun menghukumi, menegakkan hukum dan memecah salib dan membunuh khinjir, yaitu celeng, khinjir itu, dan menerapkan pajak. Dan sekitar itu dunia ini akan gemah ribah al-zina, sehingga tidak ada satu orang pun yang menerima atau sedekah. Itu ada hadis yang mengatakan seperti itu.
Tapi ulama pun juga berbeda pendapat. Saya ini tidak memfokuskan atau menghukumi, itu tidak, hanya saya menceritakan saja ya. Masalah turunnya Nabi Isa di akhir zaman itu juga banyak ulama yang berpendapat, ada yang tidak percaya. Nah, alasannya apa? Tidak mungkin kalau orang itu sudah masuk ke akhirat kok kembali ke dunia lagi. Alasannya begitu. Nabi Isa tidak di dunia, sudah diangkat ke akhirat, yaitu di langit sama, sab 4 atau berapa itu ya. Tidak ulama juga tidak ada yang ingkar, karena tidak mungkin kalau orang sudah masuk ke akhirat kok kembali ke dunia lagi. Seperti orang kalau sudah dilahirkan ke dunia kok kembali ke rahim lagi, tidak mungkin. Nah, seperti itu. Kalau sudah dikubur kok akan hidup lagi ke dunia, tidak mungkin. Itu ibarat begitu ya. Itu beberapa ulama juga berbeda pendapat masalah turunnya Nabi Isa ke dunia. Itu berbeda-beda pendapat juga. Ada yang memberi tengah-tengah, yaitu yang turun itu tidak jasadnya tapi rohaniyahnya. Ya ada pendapat seperti itu. Ada yang mutlak, tidak ada, tidak turun, Nabi Isa tidak turun, perjuangan yang turun. Begitu. Jadi ini saya kembali ke gurunya guru kami ya, Profesor Qadirun Yahya, yaitu ulama sufi di zaman Presiden Soekarno. Bahkan Bapak Presiden Soekarno pun berbiat pada Profesor Qadirun Yahya. Berkata begini, kamu tidak usah ingin ketemu Al-Mahdi, ingin ketemu Isa Al-Masih, tidak usah. Kalau kamu sudah masuk di sekolah ini, sudah menerima masuk di sekolah ini, tarekat yang waris ini, itu sama saja. Sama saja kamu ketemu Al-Mahdi, ketemu Isa Al-Masih. Itu kata Profesor. Artinya apa? Yang didakwahkan Isa Al-Masih, yang didakwahkan Al-Mahdi itu kepada umat hanyalah satu, yaitu apa? Mengenalkan kepada Tuhannya. Karena di akhir zaman itu banyak umat yang tidak tahu Tuhan, tidak kenal Tuhan. Ngakunya beragama tapi tidak tahu, tidak kenal dengan Tuhannya. Jadi yang didakwahkan Isa Al-Masih, yang didakwahkan Al-Mahdi, yaitu satu, hanya mengenalkan umat kepada Tuhannya. Itu prinsipnya di situ intinya. Nah, jadi kita tidak perlu, tidak usah membahas itu tentang nanti turun beneran apa enggak. Kalau kita membayangkan Isa Al-Masih turun dari langit seperti apa film Superman terbang, kan tidak real ya. Nah, itu kita juga menghargai pendapat ulama seperti itu, karena itu juga pendapat, karena tidak mungkin orang yang sudah masuk ke akhirat kembali ke dunia lagi. Walaupun toh bagi Allah semua itu mungkin, tapi dunia ini terjadi atas dasar apa tadi, pakai sistem. Apapun yang terjadi di dunia itu semua itu pakai sistem. Sistem itu artinya apa? Allah Subhanahu wa taala itu membuat aturan lah. Seperti Allah taala itu maha bijaksana, maha mengetahui segala makhluknya. Tapi kenapa Allah taala kok mengutus utusan? Nah, itu sistem. Nah, walaupun Allah taala itu tidak mengutus utusan para malaikat, itu pun Allah taala maha tahu. Tapi kenapa Allah taala kok mengutus utusan? Itu artinya Allah taala itu juga menggunakan sistem, supaya sistem ini digunakan oleh hambanya. Apa yang terjadi di dunia itu semua itu ada sistemnya. Tidak begitu langsung seperti sulapan. Nah, sulapan kan tidak pakai sebab. Itu namanya sistem. Jadi artinya apa? Artinya apa yang terjadi
di zaman akhir yang dikatakan akan turun Dajjal, akan turun Isa, akan yang lain-lain, itu semua memang bentuknya itu apa ya, sanepo bahasanya. Bisa dikembalikan kepada sanepo atau kias. Karena bahasa Al-Quran dan bahasa Al-Hadis itu banyak yang terjadi kias-kias. Kias itu ya, sanepo itu bisa terjadi setiap zaman. Begitu. Saya juga mendengarkan di YouTube tentang masalah itu ya. Memang ulama-ulama itu berbeda pendapat. Apakah sungguhan Nabi Isa turun dari langit seperti Superman, atau itu ruhaniyahnya yang turun. Semua itu urusan Allah Subhanahu wa taala sendiri. Yang penting kita ini mari bersama-sama yaitu mau meminjat atau berjalan di jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Itu di dunia kita mencari jalan yang lurus, yaitu jalannya para nabi dan para rasul. Para nabi dan para rasul, walaupun toh di situ berbeda-beda syariat, tapi rukun-rukun saja. Karena apa? Pakai jalan yang satu, yaitu agama ma'rifatullah, agama tauhid, atau agama hakikat, yang semua itu memakai wasilah. Wasilah itu channel, yaitu mursyid. Maka dari itu kata profesor, tidak usah kamu ingin ketemu Isa Al-Mahdi, tidak usah. Kalau kamu sudah ketemu di jalan ini, itu sama. Karena jalannya, tujuannya adalah sama. Ingin mengenalkan kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk kenal kepada Allah itu lewatnya lewat tarekat, lewat hakikat ya. Tidak di level hakikat, di level hakikat. Intinya begitu. Kalau ada pertanyaan. Tadi disampaikan bahwa ada beberapa ulama yang menyampaikan, ada yang mempercayai bahwa Isa nanti akan turun ke dunia, ada yang tidak mempercayai. Tetapi kalau menurut saya ini tetap nanti ada ya, cuman bukan turunnya itu secara jasad jatuh dari langit, itu tidak. Karena disebutkan ada Al-Masih Dajjal sama Al-Masih Isa. Al-Masih Dajjal itu kan membawa gelombang infra ke bawah. Kenyataannya itu nanti kan ada gelombang bawah itu nanti akan kalah. Yang menang itu gelombang atas atau gelombang ultra. Berarti artinya ada Al-Masih Isa ini, berarti ini ada ya. Mungkin berupa gelombang itu mungkin ya. Mungkin kalau ya rohaniyahnya. Rohaniyahnya. Nah, cara wong Jawa itu titisan juga bisa. Tapi wallahu a'lam bishawab ya, wallahu a'lam bishawab. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita sudah berjalan di jalan yang benar-benar, yaitu tarekat rohaniyah yang sudah ditemukan, yaitu guru wali yang mursyida. Guru mursyid itu tidak manusia, tapi nurnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu utusan. Karena yang namanya mursyid itu tujuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri. Tidak pilihan manusia, tidak pakai musyawarah, tidak pakai deklarasi diri sendiri, tidak. Tapi tujuan Allah Ta'ala lewat mursyid sebelumnya, yaitu isyarat. Itu artinya apa? Tetap di tiap-tiap zaman itu ada utusan yang itu tidak nabi, tapi itu wali yang mursyida. Maka ada hadis, innallaha yab'atsu li hadhil ummah ala ra'si kulli mati amin mayujaddidu dinaha. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu akan mengutus untuk umat ini tiap-tiap 100 tahun, mengutus orang yang memperbaiki agama. Karena agama yang di dunia yang level-level ini, yang merek-merek ini, makin lama pasti makin rusak. Maka Allah Ta'ala mengutus seorang mujaddid. Itu agama Nasrani Yahudi hanya kuat sampai 500 tahun. Agama Islam
Diprediksi Rasulullah hanya 15 abad atau 1500 tahun. Ini sudah masa-masanya Islam ini rusak. Walaupun toh kelihatan yayasan Islam, pondok pesantren banyak, tapi itu kebanyakan kalau tidak kenal dengan tarekat, maka itu tidak bisa mengenal Tuhan. Karena untuk mengenal Tuhan itu tidak di level syariat. Untuk mengenal Tuhan adalah di level hakikat. Maka dari itu, kalau orang itu sudah menganggap tarekat itu asing, itu mulai agama rusak. Nah, kalau orang sudah menganggap orang bertarekat itu asing, mulailah agama itu rusak. Karena sabda Nabi, budi al-islamu ghoriban fasayaudu ghoriban fatuba liman ghuraba. Islam ini akan dimulai dengan asing. Besok akhir zaman akan kembali asing. Maka untung orang-orang yang ikut kelompok asing. Asing itu orang yang menyendiri, orang yang sedikit. Artinya begitu. Ya. Kembali ke yang tentang Al-Masih Isa tadi ya. Itu kan tadi membawa gelombang ke atas, artinya mendekatkan diri kepada Tuhan atau mengajak umat untuk mendekatkan diri kepada Allah atau mengenalkan Allah. Itu sama saja kayak Imam Mahdi, atau itu bisa disebut Walia Mursyida saat ini, bisa juga ya? Bisa juga ya. Bisa juga. Kalau bisa memang juga. itu bisa juga, ini adalah Al-Masih Isa, Al-Mahdi, kemudian Walia Mursyida ini sama, orang yang sama, mungkin bisa juga benar. Saya berpendapat ulama yang bahwa Al-Masih Isa itu akan turun, itu saya berpendapat mungkin ya itu tidak berupa jasadnya yang jatuh dari langit, mungkin gelombang yang untuk mengenalkan Allah. Itu pendapat, semua terserah ya. Karena kita sama-sama tidak tahu. Kita hanya membaca nasnya dari hadis dan Al-Quran itu seperti itu. Tapi semua kan pakai bahasa sanepo semua. Tidak jelas. Ya begitulah. Sambut ya. Terima kasih ya atas penjelasannya. Demikian ya rekan-rekan, saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu yang ditanyakan di dalam uraian yang ada di Dajjal yang dulu itu, malam ini sudah terjawab, karena ada yang menanyakan siapa sih Al-Masih Dajjal, Al-Masih Isa, supaya diurai atau dibahas. Malam ini kita sudah dibahas. Pada intinya Al-Masih Dajjal itu adalah seseorang yang mengajak untuk gelombang bawah atau gelombang infra, artinya itu menyesatkan umat. Nah, itu tujuannya hanya duniawi. Kemudian kalau Al-Masih Isa atau Imam Mahdi itu adalah untuk mengajak umat mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Dan Isa, Al-Masih Isa, Dajjal, kemudian Imam Mahdi saat ini di zaman sekarang ini itu sudah muncul. Saya menghimbau kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang belum masuk ke dalam Thariqah Naksabandiyah Kholidiyah ini ya, segeralah untuk masuk dan baiat ya, karena salah satu kita untuk selamat dunia akhirat itu adalah kalau kita itu sudah melalui, kita di baiat atau menemukan jalan yang di sini sekolah ini dan menemukan ulama waris atau walia mursida pada zaman ini ya. Demikian yang kita sampaikan. Salam kebangkitan agama tauhid, salam ma'rifat ilmiah nalar tinggi, Thariqah Naksabandiyah Kholidiyah, ilahi anta maksudi wariduka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.